Halo, welcome to my YouTube channel today. Masih dengan Arini di channel Arini Eng. Apa kabar semuanya? Ya. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa capek tanpa tahu kenapa, merasa dikejar waktu padahal tidak sedang kemana-mana, video ini mungkin tepat untuk kamu ya. Di bulan Maret 2026, bukan bulan yang keras ya, tapi juga belum benar-benar tenang ya. Dunia terasa bergerak cepat ya, sementara banyak hati sebenarnya ingin melambat. Di video ini kita akan melihat gambaran Maret 2026 dengan cara yang lebih pelan ya, lebih jujur dan lebih manusiawi ya. Bukan ramalan pasti, bukan untuk menakut-nakuti, anggap saja ini teman ngobrol yang duduk di sampingmu, menemani kamu, menarik napas sebentar saja. Apapun kondisi kamu hari ini, terima kasih sudah hadir ya. Video ini tidak menuntut kamu untuk fokus sempurna atau langsung merasa tenang. Cukup dengarkan saja seperti berhenti sebentar di tengah hari yang panjang. Sebelum kita mulai, aku ingin menyampaikan satu hal penting ya. Pembahasan ini bersifat reflektif dan edukatif ya, bukan ramalan pasti, bukan nasib medis atau finansial ya, dan bukan pengganti keputusan profesional apapun. Di video ini, kita akan melihat gambaran dunia di bulan Maret 2026 ya. Mulai dari kondisi sosial, arah ekonomi, dan pekerjaan hingga pengaruhnya ke energi 12 Sio ya. Di tahun 2026, secara energi Baji ini adalah tahun kuda dengan unsur api yang cukup kuat. Energinya cepat, panas, dan penuh dorongan untuk bergerak ya. Banyak orang merasa seperti dikejar waktu ya. Harus cepat, harus berhasil, harus bergerak sekarang juga. Namun, saat kita masuk ke awal hingga pertengahan bulan Maret, energi kelinci mulai terasa. Energi yang lebih lembut, lebih suka damai, lebih memilih dialog daripada konflik panjang ya. Gambaran besarnya seperti ini ya. Dunia sedang panas, tapi hatinya ingin tenang. Banyak orang sebenarnya capek ya, bukan hanya badan, tapi juga pikiran dan perasaan. Dan diam-diam, banyak yang mulai bertanya, apakah hidup harus selalu secepat ini? Di bulan Maret 2026, dunia tidak runtuh ya, tapi juga belum benar-benar stabil ya. Uang masih berputar, kesempatan masih ada, namun cara orang memandang uang sudah mulai berubah ya. Lebih hati-hati, lebih banyak berpikir, lebih sedikit nekat ya. Pasar keuangan naik dan turun ya, kadang memberi harapan, kadang membuat cemas ya. Ini bukan bulan untuk meloncat terlalu jauh ya, melainkan bulan untuk mengatur ulang arah dan keputusan hidup. Beberapa sektor terasa lebih berkembang, teknologi yang benar-benar dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar tren, tapi yang membantu manusia bekerja lebih ringan. Termasuk AI yang praktis dan berguna ya. Pendidikan dan belajar skill baru juga terasa kuat. Banyak orang mulai sadar ya, kalau tidak belajar akan tertinggal ya. Kesehatan mental dan ketenangan hidup menjadi perhatian besar. Orang mulai mencari rasa tenang ya. Bukan hanya angka di rekening, ya. Gaya hidup lebih hemat, lebih efisien, lebih cukup, mulai dipilih, ya. Bukan pamer, tapi nyaman. Sebaliknya, keputusan besar yang berat sebaiknya dijalanin pelan, ya. Investasi cepat kaya perlu diwaspadai, ya. Biasanya datang dari emosi, ya, dan pergi dengan penyesalan. Pesannya sederhana, ya, jangan bergerak karena panas sesaat. Secara sosial, banyak orang di bulan ini merasa lelah, bingung, dan mempertanyakan arah hidup. Emosi jadi lebih sensitif, kata-kata bisa melukai atau justru menyembuhkan. Sikap lembut menjadi kekuatan yang tidak selalu terlihat ya, tapi sangat terasa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling kamu tunggu ya, yaitu bacaan energi untuk 12 Sio. Ingat, ini bukan tentang nasib mutlak ya. Anggap saja setiap Sio seperti cermin kecil ya. Sebagian mungkin terasa pas, sebagian mungkin tidak. Ambil yang membantu, sisanya boleh dilepas ya. Kita mulai perlahan. Untuk Sio tikus ya. Lelah lebih banyak datang dari pikiran ya, daripada tubuh. Keuangannya aman ya, selama tidak terburu-buru. Sedangkan dalam hubungan, kejujuran kecil lebih menyembuhkan daripada penjelasan panjang ya. Dan untuk Sio kerbau, jangan memaksakan tenaga.
Ini bulan tentang tahu kapan berhenti ya. Uang datang pelan, namun stabil ya. Dalam cinta ya, kehangatan lebih penting daripada gengsi ya. Kemudian untuk Sio Macan, energi besar ya, tapi mudah terkuras. Uang bisa datang cepat dan pergi dengan cepat juga ya, kalau emosinya tidak dijaga ya. Kemudian dalam cinta ya, ego perlu diturunkan agar tidak menimbulkan bentrok ya. Untuk Sio Kelinci ya, ini bulan yang cukup bersahabat, kerjasama terasa lancar, hati lebih damai ya. Hati lebih damai dari biasanya ya. Manfaatkan bulan ini untuk menata ulang diri ya. Kemudian untuk Sio Naga, pikiran terasa berat karena ingin mengontrol terlalu banyak ya. Uang bergantung pada relasi. Dalam percintaan, pengertian lebih dibutuhkan daripada pembuktian ya. Kemudian untuk Sio Ular, tubuh perlu perhatian lebih ya. Keuangan cukup baik jika dijalani dengan sabar. Cinta terasa lebih dalam. Ini waktu yang baik untuk refleksi diri ya. Untuk Sio Kuda ya, Sio Kuda ini energinya besar, tapi jangan kebanyakan gas ya. Tubuh bisa drop kalau lupa istirahat. Uang naik turun ya. Belajar berhenti sejenak, bukan berarti kalah. Untuk Sio Kambing ya, untuk Sio Kambing, emosi sangat mempengaruhi tubuh ya. Keuangan stabil dari hal-hal kreatif. Dalam cinta, rasa aman menjadi kebutuhan utama. Sio Monyet, pikiran terlalu aktif, banyak ide, tapi perlu kehati-hatian ya. Uang datang dari kreativitas. Dalam hal cinta, kejelasan lebih menenangkan daripada asumsi. Untuk Sio Ayam ya, jaga daya tahan tubuh. Keuangan lebih baik ditabung ya, daripada dipamerkan. Dalam hubungan, kurangi kritik ya, perbanyak pengertian. Untuk Sio Anjing, untuk Sio Anjing, emosi berpengaruh besar ya pada kesehatan. Keuangan stabil selama realistis ya. Untuk percintaan, cinta setia dan tulus. Pegang nilai hidupmu ya. Dan untuk Sio Babi ya, untuk Sio Babi, jaga kenyamanan tubuh. Keuangan cukup baik, asal tidak boros. Cinta hangat dan menenangkan ya. Rasa syukur menenangkan batin. Untuk Maret 2026, bukan bulan untuk memaksa hidup ya. Ini bulan untuk menyesuaikan diri. Yang terlalu keras akan cepat lelah, yang terlalu takut akan diam di tempat, dan yang sadar dan fleksibel akan melangkah lebih jauh tanpa terasa berat. Kalau kamu merasa pembahasan ini cukup terasa dan ingin pembacaan yang lebih mendalam dan personal, kamu bisa menghubungi saya ya melalui link di deskripsi ya. Pembacaan bersifat reflektif ya, bukan untuk memastikan masa depan dan bukan pengganti nasihat profesional apapun. Hasil pembacaan akan saya sajikan di video berikutnya sesuai urutan ya, siapa yang lebih dulu menghubungi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Kalau satu bagian saja dari video ini terasa menemani harimu, itu sudah cukup ya. Jaga kesehatan, jaga pikiran, dan ingat, kamu tidak terlambat ya, dan kamu tidak sendirian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.